Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basirah TV rahimakumullah wa muhibbukum fillah. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat bersilaturahim kembali kepada sahabat Basirah TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan, Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunan sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan dalam kehidupan kita tiada lain dan tiada bukan menjadi orang-orang yang bertakwa sampai ajal dan kematian menjemput kita semua. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Di dalam masa hari ini, zaman hari ini, global hari ini, perlu adanya gebrakan-gebrakan di dalam perjuangan. Dan di antara perjuangan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebaik-baiknya rahmat, sebaik-baiknya karunia, sebaik-baiknya jalan, yaitu al-Islam. Hari ini bentuk perjuangan yang dapat kita jadikan zahiriyah dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita berdakwah di era milenial ini. Bukankah berdakwah perintah Allah? Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ini Allah menggambarkan ketika Allah telah memberikan seruan dakwah itu kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan itu kepada hamba-hambanya, maka tiada lain, apa kata Allah di akhir surah Al-Hadid ini, Allah berikan kalimat in kuntum mu'minin. Sungguh bahagianya jika orang yang dapat melaksanakan perintah Allah dengan menyeru siapapun, ormas manapun, gerakan manapun, untuk ada di jalan Allah dan mentaati sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW, maka ini bentuk di antara bentuk yang dapat kita jadikan menjadi orang-orang yang mukmin. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Perintah dakwah, Allah telah memberikan beberapa ayat di antaranya surah Al-Hadid ayat 8 tadi. Dan yang paling benar, yang paling hak, ketika apa? Ketika dakwah itu menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era digitalisasi, di era milenial hari ini, bukankah penting peran seorang mukmin untuk berdakwah? Begitu banyak media sosial hari ini dengan kapasitasnya, dengan aplikasinya yang mungkin tak terhingga dari aplikasi-aplikasi
untuk kita berdakwah, membuat konten, dan ini dilakukan oleh para kaum milenial. Siapa yang dimaksud kaum milenial? Yaitu kepada para syubban, para fatayat, para pemuda, para pemudi. Ini yang Allah abadikan. Ketika perintah itu dilaksanakan, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lihat perintah. Ketika dakwah disampaikan, kita bisa melihat seruan dari siapa? Sahabat Ashabul Kahfi. Dakwah dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan tata caranya. Bahkan dengan hari ini Allah abadikan itu semua. Bayangkan kalau itu sampai kepada kita. Yang kita sampaikan, yang kita berikan, yang kita informasikan, dicerna, diamalkan oleh kaum milenial di zaman yang sangat-sangat milenial ini, maka ini menjadi potensi untuk kita senantiasa berdakwah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Semoga kita semua dapat menjadi pendakwah, bukan hanya yang di atas mimbar, bukan hanya yang di atas panggung, bukan hanya yang di depan, tetapi dengan akhlak. Ketika Rasulullah SAW memberikan penguatan di dalam akhlaknya, yaitu Al-Quran, maka ini menjadi potensi untuk kita, untuk sama-sama kita raih dan kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita atas hidayah-hidayah kita semua dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami pribadi, dan kami memohon ampun kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.